Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gung Pega Andreas, kelas B Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh ekonomi dunia wanita, yaitu Joan Violet Robinson pada tahun 1903 sampai 1983. Joan Violet Robinson ini terlahir dengan nama John Morridge, tempat lahir di Surrey, Inggris pada tanggal 31 Oktober 1903 sampai 5 Agustus 1983 dengan suami Austin Robinson. Joan Violet Robinson merupakan putri dari Mayor Jenderal Sir Frederick Barton Morridge. Ayahnya seorang jenderal penulis dan akhir hidupnya menjadi pimpinan sebuah akademi yang selanjutnya menjadi cikal bakal Universitas London. Ibunya seorang putri dari seorang profesor di Universitas Cambridge, dan Robinson ini sekolah di St. Paul's, sebuah sekolah dasar khusus putri di mana ia belajar sejarah, kemudian meneruskan pendidikannya ke Gibson College. Kemudian ia meneruskan ke Cambridge untuk belajar ekonomi. Dia tertarik pada ekonomi untuk mempelajari mengapa kemiskinan dan pengangguran melanda dunia, dan karena dia berpikir bahwa ekonomi dapat memecahkan masalah-masalah itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jejak karir Joan Violet Robinson. Pada tahun 1930, Robinson menjadi aktivis di Cambridge Circus, sebuah kelompok kecil para ahli ekonomi yang membantu Keynes dalam mengembangkan general teorinya. Kemudian dia membantu dan mempertahankan Keynes dan kritikan-kritikannya, dan sekaligus mengembangkan ide-ide Keynes. Pada awalnya, Joan Robinson ini adalah pendukung ekonomi klasik. Kemudian dia mengubah pikirannya setelah bertemu dengan John Maynard Keynes sebagai anggota dari Cambridge School. Robinson kemudian memberi dukungan dan penunjukan teori umum Keynes. Dalam tulisannya pertama pada tahun 1936 sampai tahun 1937, ia menulis tentang keterlibatan tenaga kerja yang mencoba menjelaskan dinamika ketenagakerjaan di tengah-tengah depresi besar pada tahun tersebut. Nah, pada tahun 1933, ia menulis bukunya yang berjudul Economics of Imperfect Competition, yang memperkenalkan istilah monopsoni yang menjelaskan tentang seorang pembeli dan seorang penjual monopoli. Kemudian pada tahun 1949, Robinson diundang oleh Ragnar Frisch untuk menjadi wakil ketua dari Econometric Society. Pada tahun 1956, John Robinson menerbitkan karangan besar berjudul The Accumulation of Capital yang memperluas ekonomi Keynes dalam jangka waktu yang sangat panjang. 6 tahun kemudian, ia menerbitkan buku lain tentang teori pertumbuhan yang menjelaskan tentang konsep-konsep dari usia keemasan atau alur-alur pertumbuhan. Setelah itu, ia mengembangkan teori pertumbuhan Cambridge dengan Nicholas Caldwell sampai tahun 1960. Ia juga menjadi salah satu peserta dalam kontroversi Cambridge bersama Piero Sraffa. Nah, selanjutnya di tahun 1974, Robinson terpilih sebagai Presiden Asosiasi Ekonomi Amerika. Karena itu, dia adalah wanita pertama dari segelintir orang non-Amerika yang menjadi Presiden Asosiasi tersebut. Dia juga wanita pertama yang masuk daftaran nominasi penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi. Joan Robinson memberikan sumbangan besar untuk dua bidang ekonomi pada awal karirnya, yaitu antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Beberapa waktu kemudian, ia juga menjadi tokoh penting dalam mempertahankan dan mengembangkan teori-teori Keynes dan menjadi salah seorang pendiri aliran ekonomi post-Keynes. Kemudian pada tahun 1983 menjadi tahun terakhir untuk Joan Violet Robinson, karena di tahun ini ia menderita stroke dan meninggal dalam usia 79 tahun 6 bulan di rumah sakit Cambridge, sekaligus menjadi tahun terakhir sebagai tokoh ekonomi dunia yang mencetuskan teori-teori pra-Keynes. Yang terakhir dari Joan Violet Robinson yaitu mengenai pokok pikiran teori Joan Violet Robinson.
yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar persaingan tidak sempurna didasarkan pemikiran Piero Sraffa dan Joan Robinson serta Chamberlain pada tahun 1930-an. Sraffa menulis buku The Law of Return Under Competitive Conditions, sedangkan Joan Robinson menulis The Theory of Monopolistic Competition pada tahun 1933. Asumsi-asumsi yang mendasari pasar persaingan tidak sempurna yaitu penetapan pajak secara sepihak. Sumbangan lainnya dari Robinson adalah mengenai eksploitasi tenaga kerja. Robinson dipengaruhi oleh aliran sosial dan berpendapat setiap pekerja harus dibayar sesuai dengan produktivitas marginalnya. Dalam karyanya, Joan Robinson tidak menunjukkan permasalahan yang berkaitan dengan diferensi produk. Gagasan Robinson dipaparkan dengan banyak menggunakan teknik geometrik. Berdasarkan teknik tersebut, ditarik berbagai kesimpulan mengenai realitas dalam dunia ekonomi real, diantaranya kesimpulan seputar masalah ekonomi kesejahteraan atau welfare ekonomi. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai tokoh ekonomi dunia Joan Violet Robinson. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kata-katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.